Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Lokpro Media. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mungkin boleh untuk pada menyalakan kameranya ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, cool, cool. Oke, mungkin buat di sini ada kakak pengguna Zoom, mungkin boleh Kak untuk di rename untuk namanya. Terima kasih. Ayo teman-teman yang lain boleh nih pada on cam nih teman-teman. Biar makin terasa ya webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin langsung saja ya. Oh ya, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu belum ya apa sih Lokpro itu? Oke, mungkin buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin penasaran apa sih Lokpro itu? Nah, Lokal Programmer atau yang biasa dikenal dengan Lokpro merupakan platform edukasi self-development yang berkaitan dengan programmer, digital marketing, UI UX design, front-end, back-end development, web development, dan lain sebagainya yang mana platformnya berbentuk webinar maupun live Instagram. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sama teman-teman dan juga para peserta yang udah hadir pada malam hari ini. Baik, tak kenal maka tak sayang ya. Oke, mungkin boleh dibantu dari operator untuk menyalakan terkait PPT-nya ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, tak kenalkan maka tak sayang ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya adalah Agustia Pinangkesti selaku Master of Ceremony pada webinar Lokpro Media pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan juga menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk bersama-sama kita menimba ilmu terkait dengan webinar Lokpro malam ini bertema Introduction UI UX Design, How and Where to Start. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rules dan peraturan pada acara malam hari ini. Yang pertama, para hadirin dipersilahkan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang kedua, peserta tidak dipersilahkan untuk menyalakan mic kecuali dipersilahkan oleh panitia. Dan yang ketiga, diharapkan para peserta dapat antusias dan juga aktif dalam webinar pada malam hari ini. Baik, berikutnya akan saya bacakan rundown pada webinar pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua transisi MC kepada moderator, kemudian yang selanjutnya penyampaian materi oleh speaker, yang selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir merupakan penutup. Baik teman-teman, memasuki agenda yang pertama yaitu pembukaan. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian. Nah, teman-teman udah pada penasaran nih ya. Di sini udah ada PPT-nya nih terkait apa sih yang bakal disampaikan ini sama speakernya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu perkenalan moderator kita pada malam hari ini. Baik, moderator kita pada malam hari ini yaitu Kak Naila Putri Rahmayanti yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Kak Naira ini merupakan mahasiswa hukum tata negara nih guys. Wah, keren banget ya guys. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita undang moderator kita yang akan memimpin jalannya materi pada malam hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Naila Putri. Halo, selamat malam semua teman-teman yang ada di webinar kita pada malam hari ini. Saya izin perkenalan ulang, saya Naila Putri Rahmayanti,
selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada malam hari ini yang akan membahas seputar Introduction UI and UX Design and where to start it. Jadi tadi kan Kakak MC ini sudah menjelaskan ya teman-teman mengenai UI and UX, kemudian sebenarnya apa sih itu UI and UX gitu. Nah, di sini kita dibersamai oleh seorang narasumber hebat kita, oleh Kak Muhammad Akbar Hafizon, yang mana seorang UI and UX designer dari Telkom University yang mengemban S1 dan S2-nya di Telkom University pada tahun 2016 dan sampai 2020, dan S2-nya tahun 2022 sampai saat ini. Oke, langsung saja kepada Kak Muhammad Akbar Hafizon. Selamat malam, Kak. Halo, Kak Akbar. Bagaimana kabarnya? Halo, selamat malam, Mbak. Kabar saya baik. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik juga. Oke, jadi malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang UI and UX ya, Kak? Iya, betul banget. Ini slide-nya sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada kakak narasumber untuk memaparkan seputar materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih kepada tim Log Pro Media ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi narasumber untuk sesi malam ini ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang udah hadir pada malam ini. Semoga nanti yang teman-teman dapatkan dari sesi ini berguna ya untuk teman-teman pribadi. Oke, mungkin untuk malam ini yang seperti teman-teman lihat di screen ya, kita akan mungkin saya akan sharing nih tentang introduction to UI UX ya, how and where to start gitu. Jadi bagaimana sih apa sih UI UX itu, dan juga kalau misalnya untuk ingin mempelajari lebih jauh gitu bagaimana dan harus mulai dari mana seperti itu ya. Oke, mungkin boleh next. Oke, tadi sudah sempat di-mention juga ya untuk perkenalannya. Mungkin saya perkenalan lagi sedikit. Jadi halo semuanya, nama saya Muhammad Akbar Hafizan. Teman-teman bisa panggil saya Akbar. Saat ini saya bekerja sebagai UI UX designer di salah satu tech company yang ada di Jakarta. Sekaligus saya juga menjadi lead of host di salah satu community UI UX design di Indonesia, yaitu Design Jam Indonesia. Dan kalau misal dari teman-teman setelah sesi ini ingin kayak berdiskusi lebih lanjut nih, atau kayak penasaran nih tentang UI UX, atau kayak pengen tanya-tanya, itu boleh banget nanti bisa hubungi saya ya di email ataupun di LinkedIn yang tertera di screen teman-teman. Tapi kayaknya saya saranin lewat LinkedIn aja ya, kayak soalnya kalau misalnya lewat email takutnya ketimpa sama email kerjaan gitu ya. Jadi boleh nanti di LinkedIn searching aja Muhammad Akbar Hafizan, persis namanya. Oke, nah mungkin sebelumnya mau kenalan juga dong sama rekan-rekan yang ada di sini. Boleh chat juga dong dari rekan-rekan di sini. Kesibukannya sekarang tuh sebagai apa, sedang jadi apa sih gitu? Apakah ada yang masih berkuliah atau mungkin ada yang sudah kerja juga kah? Boleh share di chat ya. Oke, sedang menambah skill. Oke, ya kita pasti semua sedang menambah skill ya. Oke, tapi great. Oke, masih kuliah, masih siswa kuliah dan kerja. Wow, itu hebat banget. Manajemen waktunya itu challenge banget ya. Semoga bisa berjalan lancar keduanya ya. Kuliah sambil pecaker. Oke, semoga beruntung ya Mas Rizky. Oke, kuliah. Oke, sip. Oke, thank you. Kayaknya memang banyak nih dari rekan-rekan yang masih kuliah ya ternyata. So mungkin untuk rekan-rekan yang hadir saat ini nggak rugi nih, karena ini bisa jadi wawasan baru ya buat teman-teman yang mungkin nanti setelah ini mungkin ada interest jadi UI UX designer. Itu bisa banget nih, jadi udah dapet latar belakangnya nih untuk ilmunya dari sini. Oke, mungkin boleh next. Oke, nah
Saya mau sebelum saya jelasin ya tentang UI UX nih. Kalau saya diskusi kayak gini atau ngobrol itu biasanya saya tuh pengen kayak berinteraksi nih sama rekan-rekan gitu. Jadi kayak saya nggak mau cuma ngobrol dari satu arah aja. Nah, di sini saya udah nyiapin satu slide yang bisa rekan-rekan lihat itu di kanan itu ada gambar ya. Ada gambar kayak ibu-ibu, ada dua ibu-ibu dan juga ada satu bayi. Dan di situ juga ada gambar gantungan mainan bayi kayak gitu ya yang suka ada di tempat tidur bayi. Nah, boleh dari teman-teman boleh di chat nggak kira-kira fenomena apa sih yang sedang terjadi di samping ini dan pendapat teman-teman gimana nih terhadap gambar ini? Mungkin boleh sharing ya. Kayak misalnya ada lagi ibu-ibu lagi ngeliatin bayinya atau misalnya bayinya lagi ngeliatin ibu-ibunya atau kayak gimana nih. Boleh dong di chat. Saya pengen tahu nih. Oke. Oke, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang bisa teman-teman lihat, oke ini ada satu. Oke, ibu-ibu itu kayak UI UX designer, bayinya kayak user. Oke, nice, thank you Kak Aisyah. Mungkin kalau dari teman-teman ada lagi boleh banget gitu. Em, Mau kayak jelasin simple aja juga nggak apa-apa kok. Oke, mungkin bayi ngeliatin mainan. Yes, betul, betul banget. Oke, thank you Mas Darmawan ya. Oke, mungkin teman-teman boleh sambil chat juga dan di sini saya jelasin juga ya sudut pandang. Oke, nice. Nah, jadi bener banget nih yang udah beberapa dari rekan-rekan udah sampaikan di chat itu bener banget. Jadi memang ada ibu-ibu yang lagi ngeliatin bayinya dan bayinya lagi ngeliatin mainan gitu ya. Dan dari Mas Bagus sendiri mention kalau ini tentang fenomenanya tentang sudut pandang. Nah, sudut pandang seperti apa nih? Oke. Jadi, kalau misalnya bisa dilihat mainannya itu kan sebenarnya bentuknya macam-macam ya, bentuk hewan lucu-lucu kayak gitu ya. Ada gajah, harimau dan lain-lain. Tapi karena kita ngomongin sudut pandang ya, apakah bayi ini bisa melihat bentuk gajah, kayak mukanya gajah, badannya gajah itu seperti apa. Nah, kira-kira bisa ngelihat nggak sih gitu? Karena kalau misalnya kita lihat di gambar nih, yang bisa lihat full lebih jelas itu ternyata hanya ibu-ibunya aja nih. Karena bayinya ada di bawah dan dia ngeliat ke atas. Sementara perspektif mainannya itu bukan ke arah bayi. Mainannya bukan bukan telungkup ke bawah, tapi ke depan, ya kan? Nah, jadi yang bayinya lihat itu ya dalam tanda kutip dari perspektif bawah gitu ya, dari bokongnya dari main-mainan itu. Nah, padahal kan goalsnya mainan ini selain buat hiasan itu kan juga untuk menstimulasi nih, memperkenalkan bayi itu terhadap berbagai macam bentuk dan warna kayak gitu ya. Nah, karena sudut pandang atau perspektifnya ini nggak sesuai, akhirnya bayi ini ya mungkin akhirnya mengenal ada warna gitu, tapi nggak seluruh bentuk bayi pelajari gitu, bayi tahu gitu. Jadi akhirnya di sini goalsnya nggak tercapai secara signifikan. Nah, ini ada hubungannya dengan UI UX kayak gitu. Nah, kenapa nih ini bisa terjadi nih? Nah, ini bisa terjadi karena ada kesalahan persepsi antara pembuat dan juga yang menikmati gitu. Jadi yang ngebuat mainannya nih, oke, saya ngebuat mainannya tinggal gantungin gajah, gajah aja gajah, harimau, bla 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 kayak gitu ya. Tapi saya lupa nih sebenarnya ini tuh mainannya digantung yang which is itu dari atas, sementara yang ngelihatnya itu dari bawah. Nah, jadi karena saya cuma hanya ngegantungin aja, mainannya nggak ngadep ke bawah gitu. Jadi orang yang ada di bawah itu bayinya cuma hanya bisa ngeliat dari bawah. Nah, ini ada mispersepsi dan ini akan berhubungan dengan UI UX gitu. Kalau tadi dari Kak Aisyah sebut yang ibu-ibu itu kayaknya UI UX designer, bayinya kayaknya user. Itu betul banget. Bayinya ini user. User itu yang mengkonsumsi atau menikmati gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibunya ini UI UX designer ya, bisa jadi ibu-ibunya di sini salah mempersepsikan nih atau salah menaruh
mainannya gitu. Harusnya mainannya ngadep ke bawah seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, dari apa namanya? Dari gambar tadi saya mau ambil satu quote ya. Ini dari Billy Gregory. Dia itu senior accessibility engineer di luar. Beliau menyatakan bahwa when UX doesn't consider all users, shouldn't it be known as some user experience or sucks? Jadi maksudnya kalau misalnya UX atau user experience ini tidak memprovide semua user gitu ya, tidak dinikmati oleh semua user, apakah ini artinya UX-nya hanya bisa dialami oleh beberapa orang aja atau beberapa bagian aja gitu. Dan ini sebenarnya tidak baik atau kurang baik nih gitu. Karena kenapa? Karena yang pada akhirnya produk yang dibuat itu harus bisa dinikmati oleh pengguna yang ditujunya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat gambar tadi gitu kan, yang kita tuju bayi, tapi si bayinya sendiri nggak bisa ngelihat bentuknya dengan efektif gitu, dengan jelas. Akhirnya apa? Goalsnya jadi nggak sampai itu kan gitu. Dan jadi ini jadi kayak jadi lose-lose juga nih dari sisi bayi dan juga dari sisi desainer atau pembuatnya kayak gitu. UI UX desainernya lagi magang. Oke. Oke, boleh next. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang contoh ya. Nah, sekarang kita ngomongin fakta nih. Fakta global saat ini. Jadi ada 3 fakta yang saya ambil dari TopTal 2018. Jadi yang pertama itu 88% konsumen online atau yang pengguna internet gitu ya, itu dia nggak mau balik lagi ke sebuah situs yang pernah mereka akses. Kenapa? Karena pengalamannya itu buruk. Nah, pengalamannya tuh apa sih maksudnya? Contoh nih, misal kayak saya akses satu situs gitu ya, dan di situ saya harus login gitu. Tapi ketika saya mau login gitu ya, saya stuck nih, tiba-tiba saya nggak bisa ngisi email atau misalnya saya bingung nih ketika saya lupa password, saya harus kemana nih? Tapi di situ nggak disediain untuk yang lupa password itu seperti apa. Dan akhirnya saya menyatakan kalau ini tuh websitenya buruk banget deh, dan saya malas untuk balik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, ada 5 kali pengguna mobile akan mengabaikan sebuah kegiatan atau task ya, jika situs yang disesuaikan ke ukuran, jika situs tidak disesuaikan ke ukuran dan experience mobile. Oke, mungkin bisa teman-teman bayangin ya, kalau misalnya sekarang teman-teman lagi pakai mobile, buka aplikasi, misalnya yang paling sering dibuka sosmed deh, kayak Instagram ya. Bayangin buka Instagram di mobile, tapi tampilannya tampilan di laptop atau tampilan di desktop. Nah, itu enak nggak kalau menurut teman-teman? Pasti nggak enak kan ya? Kenapa? Karena experience dari berbagai platform itu beda gitu. Kita akses di laptop sama kita nggak akses di mobile itu beda banget kayak gitu. Dan juga pasti tampilannya juga beda banget kayak gitu. Dan terakhir, 94% feedback pengguna itu condong ke hal-hal yang berbau desain visual gitu. Oke, nggak bisa dipilih ya. Memang kalau misalnya di luar UI UX pun gitu ya, kalau yang namanya manusia itu kan makhluk visual ya. Apa yang mereka nyatakan itu pasti pertamanya berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Dan di sini pun sama. Ketika mereka melihat situs tertentu atau produk digital ya, produk digital itu bisa website atau aplikasi sejenis kayak gitu, pasti feedback atau pernyataan yang akan keluar itu akan mengenai tampilannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tampilan dari produk digital, dari website atau aplikasi itu juga penting gitu. Tidak hanya fungsinya saja. Oke, nah dari sini, dari 3 poin ini menyimpulkan bahwa harus ada hal yang bisa mengatasi atau menanggulangi ini gitu. Dan akhirnya dengan adanya UI UX design gitu, UI UX design itu bisa menanggulangi hal-hal ini gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi-fungsi yang atau pengalaman yang kurang enak bagi user atau yang bikin user bingung atau bikin bete malah ya, itu akan di handle oleh UI UX designer ini gitu. Oke, mungkin boleh next. Nah, kalau ngomongin UI UX ya, mungkin saya yakin teman-teman juga kan sudah pernah dengar juga, tapi mungkin nggak semua orang tahu nih asal usulnya UI UX itu dari mana sih sebenarnya ya.
Oke, kalau misalnya kita ngomongin UI UX, mungkin yang muncul pertama itu sebenarnya di dunia ini UX-nya dulu gitu. Karena UI itu hanya berhubungan dengan tampilan digital. Tapi kalau UX atau user experience itu bisa hal apapun, nggak mesti ketika kita buka aplikasi atau visit website gitu ya. Bahkan teman-teman saat ini yang ada di Zoom ini sedang mengalami experience nih, dan teman-teman menjadi UX jadi usernya kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya di awal itu mungkin ya dari zaman prasejarah pun sudah ada experience ya ketika orang-orang zaman purba gitu ya, mereka bertahan hidup gitu. Bagaimana cara mereka bertahan hidup? Mereka membuat senjata, mereka bercocok tanam, dan itu menghasilkan experience gitu, menghasilkan pengalaman kayak gitu ya. Dan yang dari dari histori-histori itu ada yang beberapa yang cukup condong gitu ya, cukup terhighlight gitu ya. Pertama ada di China ya. Jadi 4000 sebelum Masehi itu dari Feng Shui. Feng Shui itu nyatakan tentang kayak interior-interior ya, kayak minimalis, dan jadi mengatakan bahwa prinsip ruang gitu. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar less is more gitu ya, kurang itu lebih. Nah, itu juga salah satunya lahir dari Feng Shui. Nah, kenapa harus minimalis? Kenapa harus kurang itu lebih gitu ya? Karena eh, tidak semua orang harus mengkonsumsi atau melihat semua hal, semua informasi. Sebenarnya cukup hanya mereka yang butuhkan. Dan ini dipraktekkan atau diimplementasi di interior Feng Shui seperti itu. Ini belum masuk ke aplikasi loh ya, tapi implementasi user experience sudah ada di sini. Oke, lalu maju ke tahun 1966 itu ada Walt Disney, pasti teman-teman semua tahu lah ya, dan Disney World gitu ya. Dan di tahun-tahun itu Walt Disney ini bapaknya yang ada di gambar itu punya keinginan untuk menciptakan sebuah area atau wahana yang penuh dengan fantasi ya. Ya mungkin kalau di Indonesia mah Ancol kali ya. Nah, tapi kenapa harus penuh dengan fantasi gitu? Karena ternyata latar belakangnya itu Walt Disney itu pengen orang-orang merasakan experience atau merasakan pengalaman yang lebih, yang tidak bisa dilupakan gitu ketika pengunjungnya tuh datang ke sana. Nah, ini somehow Walt Disney ini ternyata juga sudah mengimplementasi user experience gitu. Bahkan diiming-iming kalau Walt Disney ini adalah orang yang pertama kali eh, mengimplementasi user experience gitu di era modern seperti ini kayak gitu. Dan lalu maju lagi ke 1995 nih, udah mulai modern lagi. Ada bapak di kanan ini namanya Don Norman. Itu kalau kita di dunia UI UX itu Don Norman itu disebutnya bapaknya UI UX gitu, atau bapaknya UX gitu. Kenapa? Karena Don Norman ini dia latar belakangnya itu pernah bekerja di Apple, dan somehow dia adalah orang pertama kali yang punya title posisi sebagai UX designer gitu. Dan akhirnya dari situ beliau yang apa ya, menggiatkan istilah-istilah dan keilmuan tentang user experience di era modern sampai sekarang bahkan. Jadi untuk para UI UX designer di luar itu sebenarnya salah satu kitabnya ya, salah satu dalam tanda kutip kitabnya itu dari Don Norman ini. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin user experience, itu memang sudah ada dari zaman dahulu kala kayak gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan menghasilkan pengalaman, dan pengalaman itulah user experience gitu. Dan maju ke era modern yang mana kita udah mulai pakai media digital gitu ya. Di sini akhirnya muncul UI, user interface gitu. Nah, ini akan saya jelaskan di next slide ya. Oke, boleh? Oke, nah sekarang saya akan jelasin nih sebenarnya UI itu apa sih, UX itu apa sih kayak gitu ya. Kalau bisa teman-teman lihat ada semacam quote-nya ya, UI itu intinya look and feel, UX itu end user journey. Maksudnya apa? Jadi UI itu atau user interface adalah hal atau apapun yang bisa teman-teman rasakan ketika teman-teman mengakses produk digital gitu. Ketika misalnya teman-teman buka laptop atau buka handphone, apa yang ada di tampilan di handphone itu dan teman-teman rasakan itu adalah user interface gitu.
Jadi user interface ini akan berbicara tentang tampilan visual, estetika gitu ya. Tapi nggak hanya keindahan aja ya, tetap keindahan itu juga harus diukur dengan fungsi-fungsi tertentu yang mana ini berhubungan dengan UX. Nah, apa nih UX? User experience, yaitu mungkin dari tadi udah saya jelaskan juga ya. Tapi kalau di produk digital, user experience itu adalah bagaimana pengalaman kita terhadap sebuah produk digital dari awal pertama kali kita akses sampai kita selesai. Nah, kegiatan inilah ini yang dinamakan user experience. Makanya di sini quote-nya end user journey. Jadi pengalaman dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah, the UI dan UX ini tuh sebenarnya berkaitan, jadi beririsan. Kita nggak bisa hanya ngedesain UX kalau nggak ada UI-nya. Itu kayak diibaratin manusia cuma ada rangka tulang doang. Nah, kita juga nggak bisa hanya bikin UI, tapi kalau nggak ada UX-nya. Kenapa? Percuma bagus doang, tapi kalau nggak bisa dipakai, kasarnya mungkin kayak gitu ya. Kayak, wah ini aplikasinya bagus, websitenya bagus, gitu. Tapi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhin itu nggak ada di website ini gitu. Jadi kayak dalam tanda kutip cuma menang tampilan aja kayak gitu. Nah makanya UI dan UX ini selalu berdampingan seperti itu. Nah contohnya bisa teman-teman lihat ya, kayak UI itu di sebelah kiri itu ada kayak kita akan ngomongin tentang tipografi, kita akan berbicara tentang penggunaan warna gitu ya. Kita nggak bisa juga menggunakan sembarang warna gitu. Satu warna itu punya arti tersendiri, baik dari kayak sifatnya ya, atau kayak psikologi warnanya, ataupun penggunaannya dalam produk digital gitu. Kalau misalnya saya remind kayak di aplikasi nih, teman-teman ngisi email, tapi emailnya salah. Biasanya suka keluar note di bawahnya, tulisannya warna apa? Pasti warna merah, ya kan? Kenapa? Karena warna merah itu identik dengan hal-hal yang bikin kayak bikin adrenalin gitu, tegang. Maksudnya di sini ingin memberitahu bahwa yang kita input itu emailnya salah. Makanya ini warnanya merah. Nah, penggunaan warna di UI itu seperti itu contohnya. Jadi nggak cuma asal visual aja, tapi ada latar belakangnya. Oke, lalu ada juga di UX. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, ada gambar kayak empat empat gambar gitu ya, 4 layar. Tapi ini kayak cuma kotak-kotak, kotak X terus garis-garis. Nah, ini sebutannya wireframe. Jadi kayak misalnya kayak aplikasi Zoom yang sekarang teman-teman lagi lihat ini, itu nggak serta-merta langsung didesain seperti ini gitu. Jadi kita kayak bikin dulu kerangkanya, kayak bikin dulu tulangnya lah kalau di manusia. Nah, tulangnya itu kerangkanya itu seperti apa? Nah, kita sebutnya dengan wireframe. Nah, wireframe itu contohnya ada seperti di gambar ini ya. Jadi kayak hanya layout dan juga posisi-posisinya ya kasarannya saja lah kayak gitu. Nah, ini UX. Nah, UI dan UX ya itu juga jadi salah satu yang baik dari berbagai jenis company, mau startup, mau corporate, ataupun agensi, studio, dan in-house dan sejenisnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena bersyukurnya di Indonesia ini dari para itu aware nih, sudah mulai sadar pentingnya dari produk mereka gitu. Jadi yang mungkin kayak mereka hanya menjual produk nih, aku punya produk nih, produknya bisa ngasih solusi ini loh gitu. Tapi kalau sekarang nggak cuma tapi kalau pakai produk aku ya, itu akan lebih simple, akan lebih cepat, akan lebih untuk pakai produk kayak kita punya experience yang bagus dan juga tampilannya juga bagus seperti itu. Nah, atau desainer, kita sebutnya desainer yang merancang ini sekarang. Posisi saya sekarang itu UI UX designer, which is saya juga merancang UX-nya, tapi saya juga merancang UI-nya. Nah, tapi ada juga di beberapa company lain yang UI dan UX-nya itu dipisah. Jadi bukan UI UX designer. Kayak teman bisa lihat di bawah ya. Jadi kalau untuk UI ada yang dipisah menjadi UI designer, ada yang dipisah juga menjadi itu interaction.
untuk UI designer ini akan desainer akan merancang itu desainer tugasnya itu merancang nanti ada visual yang sudah dibuat kayak gitu. Contohnya kayak mungkin kayak ada mungkin seperti apa kayak gitu. Nah, ini interaksinya kayak gitu ya. Lalu ada juga visual designer yang mungkin agak mirip-mirip juga seperti graphic designer yang somehow ini juga membantu para desainer UI UX untuk merancang visualnya gitu ya. Nah, lalu di UX sendiri, di UX juga ada yang beberapa company memecah gitu, nggak UI UX tapi ada jadi yang benar-benar merancang tahapan ya atau journey dari produk industri-nya kayak gitu. Lalu ada juga UX research. Nah, kalau misalnya kita ngomongin sebenarnya kita itu nggak bisa ujuk-ujuk ngelangsung kayaknya nih tampilannya jelek, aku pengen redesign aku pengen desain ulang kalau misalnya untuk kayak latihan-latihan boleh ya gitu ya. Tapi kalau untuk kerjaan profesional ya, portfolio profesional itu tidak boleh karena apapun yang kita buat, apapun yang kita desain itu harus punya latar belakang, harus punya argumen atau alasan yang kuat kenapa kita membuat seperti ini. Nah, gimana tuh caranya kita tahu? Kita harus punya data, kita harus punya riset, harus melakukan berbagai macam riset ya, yang nanti akhirnya ini akan outputnya itu berupa problem gitu. Dari riset kita tahu, oh ternyata problemnya ini gitu. Saya kira problemnya itu gitu. Dan dari sini juga kita akhirnya bisa mendapatkan solusi juga gitu. Kita bisa mendapatkan dari perspektif berbagai user gitu ya, berbagai pengguna. Kita bisa mendapatkan perspektif dari mungkin pengelolanya juga. Nah, ini biasanya di-provide oleh researcher. Kalau misalnya dari company-nya misahin posisi UI UX designer, ini biasanya di-provide sama UX researcher yang mana tugasnya untuk riset tadi kayak gitu. Lalu selain itu ada juga UX writer. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini udah nggak asing dengan istilah copywriter ya. Kayak copywriter itu kan biasanya eh, apa namanya membahas tentang perancangan copy atau teks di sebuah desain visual gitu ya atau mungkin periklanan dan sejenisnya. Nah, sebenarnya mirip-mirip juga nih UX writer. Tapi kalau UX writer ini lebih fokus juga nggak cuma kayak dalam tanda kutip benerin tulisannya ya, tapi juga benerin fungsi dari tulisannya yang ada di produk digital. Dan UX writer ini akan berkolaborasi juga dengan UI UX designer kayak gitu. Nah, selain itu juga ada web designer. Cuma kalau web designer itu mungkin kalau sekarang karena web designer ini biasanya posisi ke belakang gitu. Tapi karena tahun-tahun sekarang itu udah apa namanya udah mulai populer UI UX designer, jadi orang lebih dengan posisi UX designer. Dan terakhir karena ini kan yang mungkin dari rekan-rekan penggunanya juga banyak juga nih yang punya background IT atau kuliah di bidang IT ya. Nah, jadi somehow di UI UX itu nggak cuma semuanya ngedesain, orangnya ngedesain nggak juga. Ada juga yang UI UX tapi juga berhubungan sama coding juga atau IT juga. Nah, ini di provide sama UX engineer. Alasannya kenapa nih ada UX engineer? Karena gini, em, kalau misalnya kita ngomongin aplikasi atau website dibuat, itu kan pasti sebelumnya kita desain dulu nih, kita rancang itu di coding kan sama tim developer misalnya ya, IT gitu ya. Nah, kadang ada kurang paham dengan komunikasinya developer atau begitu. Nah, ada beberapa company yang membuat posisi tersendiri untuk jadi penengah. Nah, ini biasanya diisi dengan UX engineer gitu. Jadi UX engineer ini jadi semacam kayak jembatan antara para UI UX designer dan juga para developer ataupun back end developer seperti itu. Nah, sebenarnya di luar ini juga ada satu lagi posisi, itu namanya product designer. Jadi kalau misalnya diibaratin ya,
produk desain dia nggak memikirkan tentang experience atau tampilan dari produk digitalnya aja, tapi juga produk designer ini memikirkan produk rancangan produknya gitu, goal dari produk yang akan dibuat dan juga dari sisi bisnis. Nah itu juga, nah makanya ini ada juga company yang mempunyai posisi bukan UI UX designer tapi lebih ke product designer seperti itu. Oke, mungkin boleh next. Oke. Nah, tadi kan mungkin saya ngejelasin secara overview ya, kayak UI UX itu ngapain sih. Nah, untuk detailnya ya, jadi ada beberapa hal yang harus ditanamkan sebagai UI UX designer, yang mana kita nggak bisa asal ngerancang aja, asal ngedesain aja, tapi kita juga harus punya mindset. Apa nih mindsetnya? Nah, kita biasa sebutnya dengan design thinking. Nah, mungkin kalau teman-teman familiar dengan istilah, kamu tuh harus berpikir kritis, harus kayak gini. Nah, berpikir kritis atau critical thinking itu juga saudaraan nih sama design thinking gitu. Nah, bedanya kalau misalnya design thinking ini ada proses tertentu yang jadi jadi karakternya nih. Jadi kalau misalnya saya jelaskan, di sini ada 5 gambar ya. Somehow 5 gambar ini atau 5 poin ini tuh harus jadi mindset yang juga ini sekaligus sebenarnya jadi proses juga di desain, jadi di UI UX design gitu ya. Jadi dari kiri itu yang gambar muka itu adalah proses empati, atau poin pertama mindset kita tuh harus empati. Jadi sebelum kita ngerancang, sebelum kita ngeriset ya untuk ngebuat produk, kita itu harus punya sifat empati. Yang mana empati ini maksudnya kita harus kenal dulu nih sama, bukan ke produknya, bahkan kita harus kenal dulu sama orang-orangnya. Siapa yang pakai ini, siapa yang mau buat, siapa yang punya produknya gitu ya. Dan kita juga harus empati sama lingkungan atau kondisi orang-orangnya itu gitu. Jangan sampai kita nanti buat produk ya, buat produk digital, fungsinya sih pengennya sih goalsnya untuk kayak ngebantu UMKM gitu ya, tapi ternyata orang-orang UMKM ini nggak punya mobile. Nah ini berarti kita ada PR nih ketika kita proses empati gitu ya. Nah biasanya proses empati ini kita lakukan dengan kayak kita kayak nyari tahu dulu tentang produknya, kita nyari tahu dulu tentang usernya gitu, kita cari kayak profil usernya itu seperti apa sih, mereka kesehariannya itu ngapain aja, dan motivasi mereka tuh apa. Nah seperti itu gitu. Jadi dari sini outputnya, sebelum kita ngerancang produknya, kita udah tahu nih, udah kenal nih sama user yang bakal make ini tuh siapa, yang ngebuat, yang punya produk ini tuh siapa, terus kondisinya seperti apa di lingkungan sekitar usernya, dan juga goals kedepannya itu produk ini tuh harapannya bisa ngapain nih. Nah ini bisa didapatkan dengan empati. Lalu empati ini akan ngebantu untuk mendefine problem, yang mana problem ini harus kita riset. Nah ini poin kedua gitu ya. Jadi poin kedua, setelah kita udah paham dengan lingkungan dan user orang-orangnya, baru kita bisa mulai riset nih, research ya. Apa nih yang kita research? Yang kita research sebenarnya dua hal yang pertama ya, pengguna atau user dan juga produknya. Tapi apa aja yang harus kita research itu sebenarnya banyak ya, spesifik, dan metodenya pun macam-macam. Mungkin kalau misalnya teman-teman kuliah yang apalagi yang tingkat akhir ya, itu pasti di skripsinya atau tugas akhirnya kan harus dulu nih gitu kan. Biasanya yang lebih familiar itu, yang lebih mainstream, ada interview ya, biasanya wawancara, terus nyebar kuesioner. Nah, dua ini itu sebenarnya adalah salah satu proses research yang juga kami lakukan sebagai UI UX designer gitu. Nah, tapi kalau UI UX design sendiri ada metode-metode lain yang bisa dilakukan karena kebutuhan di UI UX dan kebutuhan produknya itu kompleks gitu. Jadi nggak serta merta bisa risetnya itu bisa di-provide hanya dengan wawancara dan juga dengan nyebar kuesioner aja kayak gitu. Nah, intinya dari hasil riset ini kita akan menemukan problem gitu ya. Kenapa? Loh, bukannya kita di awal harusnya udah tahu dulu problemnya apa?
Oke, jadi kita boleh berasumsi, kita boleh berangan-angan, ini kayaknya user ini problemnya ini deh. Tapi ini ingat, ini sifatnya masih asumsi atau masih opini aja, belum tentu valid loh, gitu. Nah, gimana nih cara ngevalidinnya? Dengan proses research ini. Jadi dari asumsi kita nih, kita misalnya nge-state, oh ini orangnya punya problem, mereka usahanya turun karena mereka nggak jualan online kayak gitu ya. Habis itu kita riset nih ke ibu atau bapak-bapaknya gitu. Kenapa nih kira-kira usahanya turun? Apakah karena nggak berjualan online? Bisa jadi ada alasan-alasan lain yang baru kita discover atau baru kita temukan setelah kita riset. Kayak gitu. Misalnya ternyata usahanya turun memang sebenarnya mereka udah online, tapi memang ternyata di online itu mereka nggak aktif kayak gitu. Jadi ya usahanya tetap turun kayak gitu. Nah, ini kan berarti problemnya bukan di mereka nggak online ya, mereka nggak usah online ya. Tapi memang keadaannya setelah mereka usaha online gitu ya, buka buka e-commerce online, tapi tetap aja nggak apa ya, sedikit yang aware atau sedikit yang beli kayak gitu. Nah, itu bisa jadi problem lagi dan problemnya akan terus berakar seperti itu. Yang mana nah ini yang akan kita analisis di proses research. Seperti itu. Nah, lalu setelah research, setelah kita sudah mendapatkan data-data yang lebih valid gitu ya, kita nggak langsung kita desain, nggak langsung kita step problemnya apa. Ini masih kayak setengah matang lah kalau telur. Jadi nggak fully valid gitu. Yang namanya dari orang pun juga mereka kan juga berasumsi sebenarnya kan. Nah, di sini kita coba validasi lagi gitu. Kita jadi kayak double validasi. Kita terus validasi biar produk yang kita buat itu nggak cuma kayak menurut aku ini bisa kok, menurut dia ini bisa kok. Nah, biar nggak kayak gitu ya. Nah, di proses ketiga ini kita sebut ideation atau ideasi gitu ya. Jadi dari semua data yang kita punya, semua insight atau fakta-fakta yang kita punya, itu kita coba ulik lagi. Kita coba brainstorming dengan para desainer, dengan para pemilik produk gitu, dengan para user, dan juga mungkin dengan para developer dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya apa sih masalah yang mereka alami, dan kira-kira dari masalah yang kita dapatkan nanti, kita bisa ngasih solusi apa. Nah, ini kita dapatkan di proses ideasi ini. Nanti kalau misalnya udah ketemu solusinya, baru kita masuk ke proses desain. Ini yang keempat ini kita sebutnya prototyping atau melakukan prototipe mock up ya atau model gitu ya. Nah, di proses prototipe ini kita mulai merancang nih. Merancang itu nggak langsung desain set yang langsung bagus gitu ya. Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, yang namanya manusia itu kan kayak diibaratkan terbentuk paling paling dasarnya itu kan paling dalamnya itu kan tulang dulu. Dari tulang baru ada otot. Dari ada otot ada juga urat-urat atau syaraf-syaraf. Nah, baru kulit kan. Nah, sama di UI UX pun sama. Jadi sebelum desain yang akhir gitu, desain desain finalnya, kita buat rangkanya dulu yang tadi saya sebut namanya wireframe. Wireframe itu pun nanti ada bagiannya, ada yang wireframe-nya ada yang low, ada yang high gitu. Jadi ada yang wireframe yang bener-bener rangka kasaran, ada rangka yang udah siap didesain kayak gitulah istilahnya. Nah, nanti dari wireframe ini baru kita buat desain akhirnya, yang mana kita udah mainin visual, yang nanti akan dibantu oleh para UI designer gitu ya. Dan baru nanti dari desain ini kita buat interaksinya, yang kayak tadi saya bilang gitu ya. Mungkin apakah ada kayak videonya atau misalnya motion graphics-nya atau ada interaksi antara ketika misalnya kita klik button ada animasinya nggak atau seperti apa kayak gitu. Nah, baru dari desain akhir ini produknya udah jadi. Tapi kita sebenarnya belum tahu ini produknya tuh jalan nggak sih? Satu. Kedua, produknya ini nyaman nggak sih buat user gitu? Dua. Dan ketiga, produknya ini bisa nanggulangin problem yang dialami user di awal nggak sih? Nah, ini yang harus kita validasi lagi. Nah, ini kita validasi dengan proses terakhir, yaitu proses testing. Nah, proses testing ini sebenarnya sama, proses research juga. Tapi bedanya, kalau di awal tadi kita research, kita belum ada produk apa-apa, kita belum merancang apa-apa. Nah, tapi kalau di akhir ini, di proses testing, kita udah punya produk yang kita buat nih. Nah, kita mau validasi produknya ini udah bener atau enggak, udah efektif belum buat user gitu. Nanti kita testing ke user gitu. Biasanya nanti user bakal nyoba produk kita, dan mereka nyoba-nyoba, nah nanti mereka ngasih feedback tuh. Feedbacknya bisa feedback yang misalnya ada feedback bagus, ada feedback yang mungkin
kritik juga, kritik saran gitu ya untuk membangun. Nah, nanti di sini kalau misalnya ada kritik, itu yang akan kita benahi itu bukan usernya, tapi produknya. Kenapa? Karena bukan user nggak pernah salah ya, bukan pengguna nggak pernah salah gitu. Tapi goals dari UI UX itu adalah sebenarnya bagaimana kita bisa mendampingi, memprovide para pengguna itu dengan sebuah produk yang bisa membantu mereka gitu. Jadi yang akan kita fokuskan itu gimana nih si produknya ini efektif kayak gitu. Nah, baru dari sinilah nanti biasanya udah launching dan produknya bisa dipakai oleh umum gitu. Nah, tapi dari 5 proses ini catatan juga, ini nggak proses linear ya, jadi nggak dari step 1 ke step 2 ke step 3. Nah, bisa jadi dari masing-masing, ini balik lagi ke step sebelumnya. Kayak yang rekan-rekan lihat di sini ada arah-arahnya kan, itu ada yang bolak-balik. Ya, betul banget. Kenapa? Karena proses design thinking ini adalah proses, apa ya, prosesnya beriterasi gitu. Iterasi itu artinya pengulangan, repetisi gitu ya. Jadi akan terus diulang gitu. Kayak misalnya teman-teman download aplikasi di Google Play atau App Store, pasti aplikasinya kan akan rutin ada update kan, yang harus di-download gitu kan. Nah, sama UI UX pun seperti itu gitu. Jadi ini tuh istilahnya jadi kayak circle of life-nya UI UX designer kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak penasaran, gimana sih kita ngerancang produknya gitu, tampilannya seperti apa atau kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kita karena UI UX designer itu lebih banyak merancang produk digital, which is itu website ataupun aplikasi ya. Jadi kita juga biasanya menggunakan berbagai tools ya untuk membantu ini ya, membantu perancangannya. Nah, salah satu tools yang paling banyak dipakai dan juga paling populer di antara kita para UI UX designer itu namanya Figma. Nah, Figma ini istilahnya kalau diibaratin itu kayak Adobe Photoshop untuk desainer grafis lah gitu ya. Kalau desainer grafis pasti identiknya pakai Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator gitu atau Corel misalnya. Nah, untuk UI UX designer biasanya mereka identik memakai Figma ini contohnya. Tapi juga ada Adobe XD, itu juga sama dari Adobe juga. Ada juga namanya Sketch. Cuma Sketch ini hanya bisa dipakai untuk pengguna Mac OS ya, untuk pengguna Apple Mac. Nah, jadi kalau untuk yang di screen ini adalah salah satu tampilan Figma gitu ya. Jadi nanti biasanya Figma itu ada kayak tools-tools khusus yang emang spesifik digunakan untuk ngerancang website atau ngerancang aplikasi kayak gitu. Jadi agak sedikit beda dengan tampilan di Photoshop dan sejenisnya kayak gitu. Dan di sini kalau misalnya di screen ini contohnya lagi ngebuat aplikasi tentang tanaman gitu ya, misalnya e-commerce atau marketplace tentang tanaman, jual beli tanaman kayak gitu ya. Oke, mungkin di sini juga kayak ketika kita ngedesain itu kita juga harus memperhitungkan kayak misalnya ukuran teksnya, terus juga jarak dari teks satu ke teks lain gitu, jarak antar gambar gitu ya, jarak antar tulisan yang kayak teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan Lilbud ya yang di bawah gambar pertama, itu juga kita harus ngukur tuh teks Lilbud ini besarnya berapa, jaraknya teks Lilbud sama jarak ke yang $25 dan juga jarak ke gambar atasnya itu juga harus kita hitung itu. Kita pokoknya untuk UI UX designer ini kalau bisa saya bilang adalah salah satu posisi desain yang cukup teknikal gitu ya dibanding posisi-posisi desain lainnya kayak misalnya desainer grafis atau mungkin desainer periklanan atau motion grafis dan sejenisnya gitu ya. Kenapa kita harus sedikit lebih teknikal dan memperhitungkan seperti ini? Karena ini akan berhubungan sama experience yang akan user alami gitu ya. Jadi kalau misalnya itu teksnya agak ke tengah sedikit, itu pasti kita gatel deh. Kayak misalnya tulisan Lilbud sama tulisan $25-nya nggak sejajar, itu pasti akan aneh dan experience-nya akan kurang banget lah. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk ini boleh next lagi. Nah, sesuai sama judul kita juga tadi kan
how to start ya as di UI UX design. Jadi gimana sih sebenarnya untuk belajar UI UX design? Apakah aku harus punya background sistem informasi ataupun mungkin DKV kah? Atau mungkin aku harus les kah atau kayak bootcamp kah? Nah, sebenarnya untuk referensi belajar itu banyak banget. Intinya referensi itu ada 3. Harus baca, harus lihat dan juga dengar, dan juga harus dipraktekin gitu. Jadi nggak cuma kita belajar teorinya aja gitu, tapi Hah? nggak kita praktekin dan akhirnya ini teorinya akan sorry. Roti, donat dari bawah tadi. Teteh mau teh. Coklat tadi teteh mau ada coklat lagi mau coklat. Kok bohong sih? Kak Alif, tolong di ini ya. Mute dulu. Oke, maaf ya. Oke, makasih Kak Naila. Oke, mungkin saya lanjut ya. Jadi, yang tadi seperti saya bilang ya, kita nggak bisa hanya belajar teorinya aja, tapi nggak dipraktekin. Kenapa? Karena based on pengalaman saya juga ya, saya pelajarin teorinya, tapi nggak saya praktekin. Dan ketika saya kerja, saya agak bingung nih prakteknya, kayak gitu. Aduh, saya tahu nih maksudnya gitu, saya tahu nih tujuannya, sebenarnya harus kayak gini, tapi saya karena nggak biasa dipraktekin, pas ngerancangnya, pas ngedesainnya saya agak susah. Nah, ini juga harus dilatih gitu. Nah, source-nya atau referensinya apa aja, itu banyak banget. Kalau misalnya membaca, itu teman-teman bisa baca dari artikel, bisa baca, kalau artikel itu kan ya banyak lah di internet gitu ya. Yang paling populer itu dari situs medium.com. Itu banyak banget artikel-artikel yang berbicara tentang UI UX gitu, baik dari praktisi UI UX designernya maupun dari user umum. Lalu bisa baca juga dari buku gitu. Sama seperti keilmuan lainnya, pasti juga ada buku spesifik tentang ilmunya UI UX juga gitu. Kalau contoh di gambar di sebelah kiri, ini ada buku judulnya The Design of Everyday Things. Nah, ini itu salah satu buku kayak bisa saya bilang kitabnya untuk belajar UI UX design pertama kali. Walaupun memang ini bahasa Inggris ya, tapi kalau nggak salah sekarang tuh ada yang versi bahasa Indonesianya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau coba langsung ke bahasa Inggris, nggak salah, sekaligus hitung-hitung sekaligus kayak improve bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, selain membaca, kita juga harus melihat dan mendengar. Nah, melihat sama mendengar ini bisa kita dapatkan dari mana? Nah, sebenarnya banyak banget referensi UI UX yang bertebaran di internet sana. Ada video ya, bisa kita lihat di YouTube ataupun di platform-platform streaming gitu ya. Biasanya ada kayak tutorial UI UX, ada yang sharing-sharing pengalaman di UI UX, ada juga webinar juga. Nah, ini kan yang kayak misalnya sekarang kita alami, mungkin nanti bisa aja nanti teman-teman saksikan juga di platform lain kayak gitu ya. Lalu selain di video, ada juga podcast. Kalau misalnya saya pribadi ini, saya itu suka banget dengerin podcast mengenai UI UX design. Bisa di Spotify ataupun sejenisnya kayak gitu. Itu hitung-hitung juga buat apa ya? Karena saya juga suka ngedengerin gitu. Sebenarnya saya lebih suka ngedengerin daripada baca, tapi baca juga saya suka gitu ya. Nah, lalu ada juga webinar. Nah, webinar itu contohnya yang kayak sekarang teman-teman lagi alami ya. Nah, ini kan kayak webinar nih. Dan terakhir, ini ada konseling atau diskusi. Nah, ini sebenarnya yang agak sedikit jarang dibanding yang lain ya. Kenapa? Karena banyak banget para calon UI UX designer yang pengen coba belajar mandiri, tapi sebenarnya mereka ini kurang kurang tahu nih, yang mereka pelajari itu udah benar belum sih, udah cukup belum sih, dan udah efektif belum sih. Nah, gimana tuh cara kita nyari taunya? Biasanya kita kalau misalnya mau belajar lebih lanjut itu bisa cari mentor atau cari praktisi UI UX designer gitu. Jadi ada yang bisa diajak diskusi dengan ahlinya gitu lah ya. Karena ini ada konseling. Dan juga selain ngobrol sama UI UX designernya, ada juga yang mereka mencari komunitas atau mencari perkumpulan organisasi yang memang di dalamnya itu berdiskusi tentang UI UX design. Nah, kebetulan
tadi kalau misalnya saya di awal saya mention saat ini posisi saya juga salah satunya menjadi lead of host di salah satu community di Indonesia, Design Jam Indonesia. Nah, jadi kalau sorry ya saya promosi dikit ya. Jadi kalau misalnya di Design Jam Indonesia eh, ini grupnya sih di Telegram ya. Tapi biasanya kalau di grup Telegram itu banyak banget kayak yang member-membernya cuma kayak sharing hasil desain, udah kayak gitu aja. Nah, tapi kalau di kita itu benar-benar ada bahasan gitu, bahasan yang bahasannya nggak formal, nggak kaku gitu ya, benar-benar casual gitu. Jadi kayak dari rekan-rekan kayak gitu ada yang masih kuliah, bahkan ada yang udah kerja, ada yang bahkan bukan UI UX designer pun itu ada di situ, dan kita kayak ngobrol-ngobrol aja. Kadang ada yang suka nanya pendapat, ada yang minta saran, dan juga macem-macem lah. Jadi benar-benar ada diskusinya tentang UI UX design gitu. Dan juga di sini juga kalau saya promosi dikit juga ya, kalau tadi ngomongin podcast dari Design Jam Indonesia ini juga saya kebetulan saya sendiri itu yang nge-conduct jadi host untuk podcast UI UX design yang di-provide sama Design Jam Indonesia. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman mau buka Spotify, boleh banget cari namanya Step Up by Design Jam Indonesia, dan di situ ada beberapa episode yang kita ngobrol kayak podcast biasa pada umumnya gitu ya, tapi topiknya tentang UI UX design kayak gitu. Nah, terus terakhir, nah ini yang mempraktikkan gitu ya. Jadi dari yang kita udah pelajari, kita udah punya ilmunya nih, kita udah punya teorinya, tinggal dipraktekin. Nah, gimana cara praktekinnya? Macam-macam. Pertama, bisa latihan mandiri gitu ya. Kayak misalnya tadi teman-teman mau coba buka di Figma, mau coba coret-coret atau misalnya ulik-ulik sendiri gitu ya, latihan mandiri. Itu boleh banget, itu bisa banget. Nah, kalau misalnya mau latihannya harus mau didampingi nih, boleh juga. Misalnya teman-teman ikut workshop tentang UI UX design. Ikut course. Nah, kalau course ini biasanya identiknya lebih kayak course nonton video gitu ya. Jadi kayak ada video learning yang teman-teman bisa tonton dan pelajari secara mandiri gitu ya. Biasanya online course gitu. Tapi ada juga kalau misalnya teman-teman pikir dari workshop dan nih, workshopnya terlalu sebentar dan course-nya itu aku nggak bisa diskusi nih, nggak bisa diskusi langsung. Teman-teman bisa camp. Bootcamp ini mirip seperti workshop. Jadi ada belajar live dan juga ada fasilitator dan juga ada mentornya kayak gitu ya. Dan biasanya bootcamp ini rentang durasinya itu macam-macam, tergantung dari penyelenggaranya. Ada yang biasanya sebulan lebih gitu, ada yang sebulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan gitu. Kalau dari di UI UX sendiri, bersyukur banget pemerintah kita tuh Kominfo itu memprovide salah satu sertifikasi online yang bisa didapatkan siapapun gitu ya, secara gratis, secara cuma-cuma, dan ini diadakan setiap tahun gitu. Jadi kalau misalnya sertifikasinya itu kalau nggak salah namanya digital talent ya, digital talent dari Kominfo. Itu banyak banget sih bidangnya, dan salah satunya ada UI UX, dan teman-teman bisa daftar ini secara gratis. Jadi belajar dari nol, ya mungkin nggak nol-nol banget ya, belajar dari awal sampai akhir dengan mentor praktisi UI UX designer yang ada di Indonesia kayak gitu. Dan ini di provide sama Kominfo, jadi teman-teman gratis bisa belajar itu. Dan nanti di akhir pun teman-teman bisa di challenge untuk mengerjakan sebuah project nih, project real gitu ya, dari brand atau produk yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, kebetulan pun di saya dari Design Jam Indonesia pun kami juga punya bootcamp juga namanya Design Jam Academy, yang sebenarnya baru berdiri ya, baru dibuat dari tahun lalu, dan rencananya tahun depan kita akan adain lagi nih tiap tahun. Tapi biasanya kalau yang ngebedain bootcamp kita sama bootcamp lainnya itu, bootcamp kita itu punya tema spesifik gitu. Jadi kayak tiap tahun kita ada tema bootcampnya. Dan kebetulan nih rencananya untuk tahun depan itu tema bootcamp kita akan berhubungan sama karir di UI UX nih. Bisa jadi kayak misalnya tips untuk atau cara belajar, cara mendaftar ya, apply as UI UX designer atau sejenisnya bisa jadi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti boleh tunggu infonya ya, update terus di Instagram kami ya, di Design Jam Indonesia. Nanti bisa searching aja. Oke. Dan terakhir ada sertifikasi. Nah, mungkin ini juga sama di bidang lainnya pasti juga ada sertifikasi biasanya ya.
di bidang kayak desain grafis pun biasanya ada sertifikasi. Contoh yang paling terkenalnya adalah sertifikasi Adobe. Nah, di UI UX pun juga sama, banyak banget sertifikasinya, dan sertifikasi itu ada yang nasional, ada yang internasional gitu ya. Dan ini juga teman-teman bisa searching juga, ataupun teman-teman bisa tanya-tanya juga ke para praktisi UI UX designer. Biasanya mereka tahu kalau misalnya sertifikasi itu kayak gimana. Oke, mungkin kurang lebih dari saya sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai introduction to UI UX ini ya. Mungkin setelahnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Akbar yang telah menyampaikan semua materinya dengan sangat epic ya. Dimulai tadi dari pengenalan UI and UX dengan analisis gambar, kemudian ada sejarah atau asal-usul dari UI UX ini, yang mana UX itu ternyata lebih dulu ada, teman-teman. Kemudian lahirlah UI. Lalu bagaimana UI and UX bekerja, dan how and where start it, gitu. Membaca, melihat, mendengar, dan mempraktikannya. Oke, teman-teman, mungkin dari tadi teman-teman sudah muncul ya, timbul pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini nih. Sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja raise hand atau ditulis di kolom obrolan, di kolom chat ya, teman-teman. Ada yang bertanya nih, Kak. Saya bacakan ya. Izin bertanya, Kak, sebagian orang cenderung lebih menyukai tampilan aplikasi yang sederhana atau tidak terlalu banyak fitur. Sebagian lagi mungkin sebaliknya. Menurut Kak Akbar sendiri ini, boleh kasih gambaran atau saran, terus apakah portofolionya itu nanti harus dilampirkan aplikasi atau website yang sudah jadi juga, Kak? Terima kasih. Oke, ini saya bisa langsung jawab ya. Tapi ini pertanyaan berbeda ya. Mungkin saya jawab dulu yang dari Kak Raihan dulu ya. Oke, jadi untuk tampilan aplikasi memang kalau yang namanya kita ngomongin visual ya, kita kan pasti punya selera yang beda-beda gitu ya. Dan di UI pun juga sama. Para UI UX designer itu bisa dibilang mereka tuh punya punya apa ya, referensi ataupun kesukaan yang berbeda-beda gitu. Ada yang sukanya tampilannya minimalis, ada yang suka tampilannya itu colorful, ada yang suka tampilannya itu elegan kayak gitu ya. Nah, itu macam-macam. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya, untuk praktis sendiri itu, kalau misalnya saya sih menyarankan ya, teman-teman bisa kayak explore berbagai macam jenis desain ya, jenis tampilan desain ya. Kayak misalnya, oh, aku mau coba desain minimalis, nanti setelahnya besoknya gitu aku mau coba tampilan yang lebih elegan lah, atau misalnya aku mau coba tampilan yang lebih retro, misalnya ya retro tahun 90-an kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk pemula gitu ya, kita menggunakan tampilan seperti apa untuk menuruti permintaan pasar yang beragam. Nah, jadi gini, kalau misalnya tampilan visual itu kita harus ada diskusi atau persetujuan dari dua sisi. Dari kita as designer, kita sebutnya ya, kita profesionalnya ya, dan juga dari pasarnya sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin aplikasi, misalnya saya contoh ya, aplikasi hotel nih. Ternyata hotel ini nih penggunanya itu eh, punya status ekonominya yang ke atas gitu ya. Dan memang orang-orangnya yang lebih klasik ya, suka yang hal-hal klasik, suka hal-hal yang elegan gitu ya. Nah, apakah kita harus mendesain website hotel tersebut dengan tampilan yang serupa gitu ya, yang elegan, minimal gitu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita as designer itu enggak serta-merta harus ngikutin semua kemauan pasar gitu. Bisa jadi oke, pasar dia preferensinya atau seleranya seperti itu, tapi sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Bisa jadi itu satu. Nah, bisa jadi kasusnya penyelenggara hotel ini dia tuh pengen rebranding ya, pengen punya vibes baru, pengen punya identitas brand baru
yang tadinya mungkin elegan gitu ya, minimalis ya, klasik lah, bintang 5 kayak gitulah. Ternyata mereka pengen ngembangin pasarnya ke status ekonomi yang lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin juga mereka pengen ngembangin ke pengen ngarahin ke milenial gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin milenial aja kan nggak semuanya punya preferensi atau selera yang seperti itu. Biasanya milenial itu memang minimalis, tapi tetap ada interaksi yang colorful sebenarnya. Nah, berarti bisa jadi kita nggak bisa hanya ngedesain tampilan yang elegan seperti itu di hotelnya, di website hotelnya kayak gitu. Dan ini pun juga kita harus ada riset lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku punya, dan sekarang aku punya 2 pasar nih, yang tadinya cuma pasar kelas atas, aku juga punya pasar kelas menengah ke atas, tapi ini milenial gitu. Nah, gimana nih caranya aku ngedesain tampilan yang bisa dikonsumsi sama kedua jenis pasar ini gitu ya. Akhirnya ya bisa jadi gabungan ya, bisa jadi aku ngedesainnya punya vibes atau tampilan desain yang gabungan antara klasik elegan dengan minimalis colorful tuh. Dan ini juga untuk ngedesain seperti ini biasanya juga harus ada diskusi juga dengan tim kita ya, baik antar desainer, terus juga tim ke developer yang coding juga gitu. Karena bagaimanapun kita bekerja berdampingan dengan mereka gitu. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Website yang kita produksi itu juga dibuat dirancang oleh tim lain selain desainer. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Rehan. Semoga menjawab. Oke, next ini saya lanjut jawab ya dari pertanyaan Kak Aisyah ya. Saya fresh graduate tapi punya project pribadi tugas kuliah. Cara buat portfolio gimana ya? Boleh kasih gambaran, saran, terus portfolionya harus dilampirkan aplikasi website yang udah jadi juga Kak. Oke. Mungkin ini saya konfirmasi dulu ya. Portfolio di sini mau kamu pakai untuk apa nih? Kalau misalnya kamu pakai untuk, karena beda fungsinya. Kalau misalnya kamu pakai untuk magang sama kamu pakai untuk apply posisi full time job ya, itu bisa jadi beda gitu. Kalau misalnya kamu juga belum punya experience, ini portfolionya juga akan beda kayak gitu ya. Jadi ada, kalau di kita itu portfolio biasanya dibagi 2. Ada portfolio hasil desain profesional, which is ini desain kerjaan yang benar-benar dari kerjaan kantor gitu ya. Ada portfolio yang sifatnya eksperimental atau praktikal. Itu tuh maksudnya kayak desain-desain yang hasil praktek kita gitu, hasil praktek kita bukan kerjaan gitu. Nah, itu juga biasanya ada yang dimasukin ke portfolio. Tapi ini harus di state bahwa ini berdua tuh berbeda. Karena ada juga yang kadang-kadang ada yang kayak mereka mau apply full time job, mereka masukin portfolio, tapi sebenarnya portfolionya ini bukan portfolio kerjaan, tapi portfolio hasil praktek aja gitu, praktek mandiri. Nah, ini harus di state ini tuh praktik mandiri bukan profesional kerjaan. Kenapa? Karena defaultnya ya, pada dasarnya kalau kita mau apply kerjaan itu portfolio yang dilihat itu memang harus portfolio hasil kerjaan ya, desain di kerjaan. Tapi kalau misalnya gimana nih, aku belum punya experience gitu ya, itu nggak apa-apa, masukin aja hasil latihannya, tapi di state kalau ini tuh eksperimental atau ini hasil praktik kayak gitu. Nah, gimana nih untuk cara ngerancang portofolionya? Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat website galeri desain ya, kayak Behance atau Pinterest ya, atau Dribbble kayak gitu ya. Biasanya mereka kebanyakan ya, mayoritas, nggak semua sih. Mayoritas itu hanya menampilkan hasil desainnya aja nih, tampilan nih desain aplikasiku kayak gini, desain aplikasiku kayak gini. Tapi jarang banget yang nyeritain nih proses bagaimana hasil desain kamu itu dibuat gitu. Proses awalnya kayak gimana? Bisa jadi pakai proses yang design thinking tadi, bisa jadi enggak kayak gitu. Tapi intinya kalau portofolio UI UX yang baik itu nggak cuma nampilin hasil visual desainnya aja gitu, tapi kamu juga nyeritain, kamu storytelling, kamu menjelaskan bagaimana hasil desain ini terbentuk dari awal proses awal sampai proses akhir seperti itu. Nah, ini kamu bisa ambil referensi juga, itu banyak banget sebenarnya ya di internet. Biasanya itu
keywordnya atau kata kuncinya kamu bisa pakai case study, studi kasus. Nah, studi kasus UI UX itu biasanya gak cuma ngasih lihat hasil desainnya aja ya, tapi biasanya studi kasus itu ngejelasin proses awal, proses sampai proses akhir. Bahkan ngejelasin juga kayak tentang produknya, tentang usernya, goalsnya tuh apa, kebutuhan mereka apa, problemnya apa, seperti itu. Mungkin nanti boleh ya dicari-cari. Oke. Sorry, semoga menjawab ya Kak Aisyah. Oke. Sebelumnya sorry ini ke Kak moderator ini bisa saya lanjut jawab aja atau gimana? Boleh Kak langsung dijawab aja, itu ada pertanyaan dari Kak Nadia. Oke, ada pertanyaannya. Thank you Kak moderator. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kak Nadia Alana ya. Halo, menurut kakak hal apa yang jadi tantangan terbesar bagi pemula yang mau belajar UI UX? Apalagi latar pendidikannya nggak berkaitan sama sekali dengan UI UX. Makasih kak. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Mungkin saya juga nanti sedikit sharing. Kalau saya dulu awal-awal, mungkin kebetulan background pendidikan saya itu DKV dulu S1-nya ya, Desain Komunikasi Visual. Masih berhubungan desain, tapi sebenarnya ketika saya sudah bekerja as UI UX design, itu desainnya berbanding terbalik, jauh banget gitu. Yang tadinya saya cuma biasa ngedesain kayak untuk poster, untuk logo dan sejenisnya, dan sekarang saya harus ngedesain aplikasi website, which is itu saya harus ngukur, saya harus riset lebih jauh lagi. Jadi ini makanya kayak tadi saya bilang, posisi ini UI UX design tuh buat saya tuh kayak posisi desain yang cukup technical gitu ya dibanding posisi desain lainnya gitu. Nah, kalau tantangan terbesar saya itu waktu itu apa ya? Saya itu belum punya rekan yang punya interest in UI UX saat saya kuliah. Jadi bisa dibilang yang saya tahu sepantaran saya, seangkatan saya yang suka UI UX itu saya sendiri kayak gitu. Nah, jadi kan di sini saya nggak ada teman buat diskusi dan akhirnya apa saya ya belajar mandiri gitu, saya nyari-nyari referensi, nyari artikel, nonton video, podcast dan sejenisnya gitu. Bahkan saya juga ikut bootcamp gitu dan akhirnya saya dapat sertifikat kayak gitu. Nah, ternyata dari sini pun sebenarnya kurang cukup gitu. Ternyata dari hasil yang kita pelajari secara mandiri dan bootcamp dan sejenisnya, sama ketika nanti kita sudah bekerja, itu juga cukup jauh. Tapi seenggaknya dengan kita sudah belajar mandiri dan sudah mempraktikkan ya, kita tuh nggak benar-benar nol lah. Ya, dan ini tetap jadi challenge juga nih. Nah, satu lagi challenge saya itu waktu itu saya tuh belum punya mentor. Jadi ya itu tadi ya karena saya juga nggak tahu siapa yang sebenarnya ada yang interest in UI UX pun gitu ya. Saya juga nggak bisa diskusi, nggak bisa kayak konsul kayak gitu ya. Nah, tapi akhirnya dari sini kayak saya akhirnya merasakan aduh aku butuh ada teman diskusi, aku butuh senior atau profesional yang bisa diajak diskusi, diajak konsul gitu ya. Akhirnya saya nyari komunitas gitu, nyari komunitas di situ akhirnya saya banyak kenal dengan para praktisi desainer, kita akhirnya sering diskusi gitu, saya dapat koneksi juga gitu kan. Nah, eh, akhirnya jadi dari sini saya nyimpulin jadi kita as designer itu nggak serta-merta hanya ngedesain aja sih. Lebih baik kita juga bersosialisasi, berkomunikasi dengan minimal dengan sesama desainer kayak gitu. Nah, terus kalau pertanyaan yang apalagi latar pendidikannya nggak berkaitan sekali dengan UI UX. Nah, ini fakta ya. Jadi dulu ketika saya bootcamp, saya punya 2 mentor dan unexpectedly mentor saya itu backgroundnya ternyata teknik elektro ya. Itu benar-benar jauh nggak ada apa ya insight desainnya sama sekali. Tapi posisi mereka yang satu itu product designer, kakaknya UI UX designer yang tadi saya bilang bahkan di startup unicorn di Indonesia. Satu lagi manajer UI UX designer di startup juga di Indonesia. Jadi bisa disimpulkan teman-teman nggak usah khawatir, background apapun sebenarnya bisa masuk ke UI UX design karena di UI UX design itu core-nya yang paling utama diperlukan itu adalah design thinking dan berpikir kritis tadi.
Dan dua hal ini bisa dilakukan siapapun sebenarnya kan. Nggak mesti yang punya background spesifik kayak misalnya harus sistem informatika atau harus di kafe kah, enggak juga gitu. Oke, mungkin itu ya jawaban dari saya untuk Kak Nadia Lana. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Kak telah menjawab semua pertanyaan. Mungkin itu sebagai closing dari webinar kita pada malam hari ini. Ditutup dengan closing statement dari Kakak sendiri nih. Kakak boleh memberikan tips atau saran kepada teman-teman semua yang ada di sini. Oke, closing statement ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di closing statement ini mungkin nggak hanya tentang UI UX design saja ya, tapi in general sebenarnya. Ini kalau misalnya kita ngomongin general, jadi dari UI UX design itu saya mempelajari satu hal yang ini cukup berpengaruh di kehidupan saya ya. Kenapa? Karena dari proses design thinking tadi saya sadar gitu bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat itu nggak bisa nggak bisa serta merta asal karena kita suka aja gitu atau asal berdasarkan asumsi kita, tapi kita juga harus punya landasan, kita harus punya latar belakang, kita harus punya alasan yang kuat, yang baik, yang efektif gitu bagi kita dan juga bagi orang lain, yang mana akhirnya di sini ini pentingnya kenapa kita harus berpikir secara desain dan juga berpikir secara kritis kayak gitu. Dan closing statement saya apa ya, kayak intinya sih apapun yang kita lakukan kita harus bisa coba memprovide siapapun, kita juga harus bisa memperhitungkan tidak hanya dari satu perspektif tapi dari perspektif manapun gitu ya. Semakin banyak perspektif yang kita dapatkan, kita akan semakin wise, kita akan semakin bijak untuk melakukan atau membuat suatu hal kayak gitu. Dan ini pun gak hanya di UI UX ya, tapi in general pun seperti itu saya rasa. Mungkin closing statement saya itu aja ya. Oke, thank you. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Akbar yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat di malam hari ini, di webinar kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman presensi yang sudah di drop, kurang lebihnya saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Naila sebagai moderator yang luar biasa ya pada malam hari ini. Oke, thank you juga kepada teman-teman nih yang sudah antusias dan juga aktif bertanya dari awal sesi hingga akhir sesi. Baik, mungkin buat teman-teman nih sebelumnya boleh untuk kasih reaction-nya gimana perasaannya setelah mendapatkan ilmu baru nih terkait UI UX. Mungkin boleh share dengan memberikan emot tepuk tangan atau mungkin jempolnya boleh banget teman-teman. Oke, mungkin kita langsung next aja ya ke agenda selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada Kak Akbar Habizan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Akbar Habizan yang telah membagikan ilmunya pada malam hari ini kepada teman-teman nih, sehingga teman-teman mendapatkan ilmu baru dan juga insight baru terkait UI UX sendiri. Berikut kami persembahkan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Kak Akbar atas kesediaannya untuk menjadi pembicara pada webinar Lokpro malam hari ini. Mungkin apakah terdapat beberapa patah kata yang hendak disampaikan dari Kak Akbar sendiri? Ya,
Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kembali ya untuk rekan-rekan Log Promedia yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk mengisi sesi malam ini. Dan spesially saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan, teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Saya sangat mengapresiasi banget kehadirannya dan juga yang tadi bertanya dan juga berinteraksi di chat gitu ya. Tapi satu hal mungkin saya juga statement juga bahwa apapun yang saya jelaskan itu saya harap dari teman-teman bisa pelajari lebih jauh lagi di luar ini gitu ya. Jadi jangan hanya dari saya saja gitu ya. Ini seperti yang tadi saya bilang ya mengenai asumsi, oke. Nah, dan juga saya juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Intinya semoga dari sesi ini ilmunya bisa berkah dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih Kak Akbar. Oke, mungkin sebelum kita next ke agenda selanjutnya, boleh dibantu operator untuk mengabadikan momen ini ya. Oke, mungkin dari teman-teman boleh nih untuk on cam sebentar untuk kita melakukan sesi foto bersama. Baik, kita langsung saja. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Akbar selaku speaker pada acara malam hari ini yang telah membawakan materi yang sangat insightful dan juga inspiring untuk kita semuanya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator kita, Kak Naila, yang telah membawakan acara ini dengan luar biasa, sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah hadir dan antusias untuk mengikuti webinar Log Promedia pada malam hari ini. Oke, last but not least ya teman-teman, kita beralih ke agenda terakhir webinar kita pada malam hari ini, yaitu penutupan. Baik, foto session tadi telah menandakan bahwa berakhirnya acara webinar Log Promedia pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dan antusiasnya pada webinar malam hari ini. Saya Agustia Pinangkesti selaku Master of Ceremony mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat beristirahat semuanya. Sampai jumpa di next webinar Log Promedia. See you. Jangan lupa juga untuk teman-teman mengisi presensi ya. Terima kasih.